Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sangat merasa senang sekali melihat wajah-wajah ibu yang masih penuh dengan semangat. Saya tahu sekali bahwa mulai dari tadi pagi, kemudian siangnya, dilanjutkan sore sampai maghrib tadi ya. Kemudian malam ini kita lanjutkan kembali. Tapi ini demi sebuah tugas, demi sebuah bentuk pengabdian. Mudah-mudahan segala usaha kita ini akan berbuah suatu hasil yang bersama-sama kita ciptakan ya Bu ya. Baiklah, pada malam hari ini sebelum saya mempresentasikan materi yakni komponen prinsip dan komponen model ajar, maka terlebih dahulu kegiatan kita ini akan dimulai dengan doa dan ice breaking. Ibu Rusni, apakah sudah siap dengan doa dan ice breakingnya, Bu? Ya, siap Pak. Silahkan Ibu, kita mulai. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama. Selesai. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi ya, kita berikan dulu. Nah, speaking. Yang pertama, kalau saya bernyanyi, silakan Bapak Ibu tepuk tangan. 2 kali ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak bahu. Oh, begini. Hentak bahu. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, hentak bahu. Oke. Iya. Sudah selesai Bu Rusni? Oke, makasih Iya. Pak. Terima kasih banyak Bu Rusni. Ya, setelah ice breaking tadi kita sepertinya lebih tambah segar lagi ya, ibu-ibu. Baik, ibu-ibu, saya akan presentasikan ya. Sekarang saya akan share screen. Oh iya Bu, kenapa materi ini saya rasa sangat penting untuk kita ya, karena ini merupakan bagian daripada tugas pokok kita sebagai guru, yaitu melakukan perencanaan. Ya, sekaligus perencanaan yang baik dan matang sangat membantu kita di dalam proses pembelajaran. Ya Bu ya. Mana Ibu, apakah sudah kelihatan tampilannya? Oh iya. Iya Pak, sementara. Ya, sudah Pak, sudah Iya, kelihatan. Ibu. Iya, Baik sudah kelihatan, Bu, Pak. saya buka dulu. Iya Bu, pada malam hari ini sebelum kita lebih lanjut, ada baiknya kita melakukan kesepakatan ya awal apa yang harus dilakukan supaya kegiatan kita ini berjalan lebih terarah ya Ibu. Ya Pak, ya. Ya. Mohon bersabar ya Bu, laptopnya ini masih proses membuka.
Oh iya, alhamdulillah. Ya baik, bagaimana saya sangat berharap partisipasi dari Ibu. Apa kita kira kesepakatan kita pada kegiatan ini? Ayo Ibu. Yang satu berbicara, yang lainnya mematikan mikrofon, Pak. Oh iya, satu berbicara, yang lain matikan saat mikrofon. ada Ya. saat peserta berbicara. Iya, lanjut Ibu. Kalau mau minta izin harus angkat tangan dulu ya, baru izin. Ya, betul. Iya, izin harus angkat tangan. Baik. Iya, apalagi kira-kira Ibu? Tidak boleh meninggalkan forum kalau tidak minta izin, Pak. Iya, baik. Ya, tidak meninggalkan forum. Kalau tidak minta izin. Iya, saya rasa itu kesepakatan kita atau masih ada Ibu? Sudah? Ya, sudah cukup, Pak. Iya. Iya, baik. Kita langsung saja masuk di materi kita ya, yakni konsep dan komponen modul ajar. Sekali lagi, sebelum kita lebih jauh membahasnya, maka sekali lagi bahwa ini merupakan salah satu tugas pokok kita sebagai guru ya, yakni menyiapkan modul ajar. Kemudian nanti juga kita yang akan melaksanakannya. Jadi persiapan ini perlu dilakukan secara matang ya, dan tidak sekedar kita membuat, karena akan berakibat kepada kita sendiri, yang fatalnya nanti mungkin anak-anak juga akan kebingungan dengan metode yang kita lakukan. Ya, apapun yang kita lakukan dalam persiapan atau membuat modul ajar ini bukan berarti itu mutlak kita lakukan di kelas. Bisa saja sewaktu-waktu di kelas bahwa apa yang kita rencanakan tidak sesuai, maka kita sebagai guru tentu punya atau mencari solusi agar proses tetap berjalan. Baik Ibu, apa itu modul ajar? Bisa juga kita perhatikan di sini di skemanya ya. Jadi modul ajar itu adalah sejumlah alat atau media, sarana atau metode petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Mengapa sistematis? Karena ini runtut ya. Sebentar ada kelihatan gambarannya pada komponen ya model ajar, dan menarik supaya kita sebagai pengguna ya lebih merasa selalu ingin berbuat ya, karena sesuatu yang menarik itu cenderung kita lebih senang ya, gitu. Kemudian modul ajar itu merupakan implementasi, bisa kita lihat di skemanya ya, dari alur tujuan pembelajaran yang sebelumnya kita sudah tetapkan, yang dikembangkan dari capaian pembelajaran. Dengan profil pelajar Pancasila merupakan sasaran. Jadi kita akan menuju ke profil pelajar Pancasila. Kemudian modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Jadi pada materi sebelumnya sudah disampaikan tentang fase-fase perkembangan peserta didik kita, kemudian elemen-elemen ya dalam capaian pembelajaran juga sudah diketahui. Jadi alur itu kita harus tahu sehingga tujuan itu lebih bisa tercapai, misalnya dari sesuatu yang mudah ke yang sedang sampai ke yang sulit. Itu mungkin alurnya secara umum. Kemudian guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar. Tujuannya apa? Agar prosesnya nanti pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Jadi kadang-kadang anak-anak menarik belum tentu bermakna ya. Anak-anak biasa senang, tapi setelah selesai ditanya apa yang kamu pelajari, ya hanya senang-senangnya diingat. Jadi harus dua-duanya menarik dan bermakna. Artinya setelah belajar itu anak-anak betul-betul berkesan bahwa apa yang diajarkan itu ada yang dia ketahui. Baik Ibu, Bapak yang saya hormati. Oh, maaf kebetulan peserta kita pada malam hari ini. Saya, Ibu. Ibu-ibu semua, Pak. Baik. Iya benar. Iya. Iya, benar ya. Iya.
Baik, bagian yang kedua yang akan saya sampaikan adalah komponen modul ajar. Ya, di dalam komponen modul ajar ini, sebelum kita lihat komponen-komponennya, ada terlebih dahulu yang harus kita perhatikan, yakni guru dalam satuan pendidikan diberikan kebebasan dalam mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi mungkin selama ini ada rekan-rekan kita di luar sana ya, ada yang kadang-kadang mengcopy paste modul ajar orang lain, sebaiknya itu kita tinggalkan sekarang. Mengapa? Karena kita ini kan mengajar bukan peserta didik orang lain, tapi peserta didik kita, di mana kita jauh, bahkan kitalah yang lebih tahu daripada guru yang lainnya. Kemudian modul ajar itu dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam penyusunan. Kemudian komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Jadi sebentar saya akan tampilkan komponen-komponen modul ajar itu. Nah, komponen-komponen ini menjadi standar. Artinya, kalau misalnya ibu-ibu guru hebat semua ingin menambahkan, silakan. Cuma barangkali sebaiknya jangan kita mengurangi ya. Tapi tentu sangat disesuaikan dengan kebutuhan kita di sekolah masing-masing. Baik. Selanjutnya, ini gambaran utama komponen modul ajar yang terdiri atas informasi umum, komponen inti, kemudian lampiran. Saya akan jelaskan secara ringkas satu-satu komponennya, ya, Ibu. Masih semangat, Ibu-ibu? Masih, Pak, masih. Ya, masih. Saya sangat berharap, ya. Baik, komponen modul ajar. Komponen modul ajar itu terdiri atas informasi umum yang pertama dulu ya, yang terdiri dari identitas sekolah ya, bisa kita isi nama sekolah kita, kemudian kelas yang kita ajar dan sebagainya ya. Kemudian kompetisi awal ya, kompetisi awal tentu kita tahu apa yang menjadi prasyarat sebelum kita berlanjut ke materi yang akan kita ajarkan. Kemudian jangan lupa kita harus mencantumkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya, seperti pemateri sebelumnya atau sudah kita ketahuilah ada 6 profil pelajar Pancasila. Nah, itu kita tuliskan sesuai dengan apa yang akan kita pelajari. Jadi tidak semua harus dituliskan ya, tapi yang relevan saja dengan materi kita ya, atau modul ajar yang akan kita susun. Kemudian sarana dan prasarana di sini saya rasa sangat jelas apa-apa yang diperlukan dalam menunjang PBM nanti ya. Kemudian target peserta didik itu bisa dari jumlah peserta didik maksimum dalam satu kelasnya. Hal itu sangat penting untuk lebih membantu kita dalam penyusunan apa yang akan kita lakukan nanti di kegiatan inti ya. Kemudian model pembelajaran yang digunakan. Kita perlu tahu bahwa tidak selalu keadaan kita tatap muka ya, ibu-ibu. Kadang misalnya selama 1 tahun lebih ini kita banyak mengalami. Betul. Iya. Jadi kita berharap ke depannya sesuai dengan apa yang disampaikan sama Pak Menteri Pendidikan, bahwa model pembelajaran tatap muka, jadi kita bisa mencantumkan di situ, kemudian kita bisa uraikan kembali, misalnya kita pilih discovery learning, inquiry dan sebagainya ya, sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Kemudian selanjutnya ringkas saja ya, komponen inti ini adalah komponen yang kedua yang terdiri atas tujuan pembelajaran, kita sudah pasti tahu, sudah dirumuskan bersama ya. Kemudian pemahaman bermakna. Lanjut, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini yang berfungsi untuk merangsang anak didik kita untuk apa yang akan dipelajari ya. Iya. Kemudian persiapan pembelajaran, mungkin di sini salah satunya kita bisa dari apa yang akan kita lakukan di dalam proses pembelajaran itu. Kemudian kegiatan pembelajaran, nah ini yang selama ini sering kita lakukan, yang sebelumnya yang disebut dengan RPP ya, di mana terdiri atas selain tujuan pembelajaran tadi ada kegiatan-kegiatan di dalamnya, pendahuluan, kemudian kegiatan inti sendiri dan penutup atau kegiatan akhir. Kemudian kita tuliskan asesmen, bisa dalam bentuk asesmen apa yang digunakan ya. Kemudian pengayaan dan remedial,
Ya, perlu saya sampaikan di sini bahwa satu model ajar itu bisa meliputi beberapa kali pertemuan. Jadi pengayaan dan remedial itu bisa kita perkirakan kira-kira apa yang perlu dikayakan dan remedial apa yang akan kita berikan untuk materi-materi yang mana. Itu bisa kita tuliskan di sini. Refleksi peserta didik dan guru. Ini sangat membantu kita dalam menyusun modul ajar untuk selanjutnya. Mengapa? Karena di sini kan bisa kita ketahui setiap kali pertemuan bagaimana anak-anak ya di dalam belajarnya. Apakah seperti yang kita harapkan? Ya, jadi bagi guru itu sangat penting untuk membuat modul ajar selanjutnya lebih baik. Ya, kemudian Ibu masih semangat ya, Bu? Masih. Ya, bagian yang terakhir ya, Bu ya. Ini bagian yang terakhir. Adalah dari komponen modul ajar itu adalah ini, lampiran. Ya, lampiran ini bisa berupa lembar kerja peserta didik. Kita sama mengetahui ya bahwa untuk mencapai suatu tujuan, salah satu yang membantu kita adalah menyiapkan lembar kerja peserta didik agar anak-anak lebih terarah tanpa kita memberi. Mungkin dari lembar kerja peserta didik tersebut sudah merangkum beberapa petunjuk yang mereka harus lakukan. Kemudian bahan guru dan bahan bacaan guru dan peserta didik. Ini sangat perlu semacam intisari atau rangkumannya dari materi yang akan kita sampaikan setiap pertemuannya. Lanjut, glosarium. Glosarium ini baru ya untuk kalau sebelumnya kan tidak ada. Glosarium ini mencakup ya istilah-istilah baru atau istilah-istilah yang tidak umum kita bisa tuliskan di sini dengan artinya tentunya. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini tentang sumber-sumber mana yang kita ambil sebagai referensi. Ya, saya rasa demikian pemaparan saya, Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Bagaimana Ibu-Ibu? Ibu-ibu, masih dengar suara saya? Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Sangat Ya, jelas. Masih, Pak. Masih. Saya hentikan dulu presentasinya. Kemudian dari pemaparan saya tadi pasti banyak hal-hal yang masih belum jelas ya tentunya. Mari kita diskusikan bersama ya Bu ya. Ya, Pak, siap. Ya. Silakan saya memberikan kesempatan kepada ibu-ibu guru yang hebat ini untuk memberikan pertanyaan. Silakan Ibu. Ya, Bu Husniati mungkin. Bu Nur Hidayah, Ibu Rosni. Silakan Bu, Kalau disampaikan. saya melihat pemaparan daripada Pak Mustari ini sangat jelas. Jadi mungkin untuk sementara belum ada dulu pertanyaan, Pak. Bagaimana dengan Ibu Nur Hidayah? Iya, Pak. Begini, tentang modul ajar, kan dulu ini namanya perangkat pembelajaran yang Pak RPP. Kita sebutnya RPP. Nah, kalau dulu kan tidak bisa kita pungkiri bahwa banyaknya ada di antara kita yang mengkopas saja RPP dari teman atau bahkan meminta RPP-mu dulu, kasih dulu RPP-mu. Nah, modul ajar ini tapi tidak ada di kelompok kita, Bu. Tenang, tidak ada di kelompok ini. Ya. Nah, modul ajar ini kan modul ajar adanya di sekolah penggerak ya, Pak, ya Bapak Ibu. Iya, benar. Iya. Nah, jadi ketika ada situasi seperti itu, apakah kita bisa, maksudnya men-share modul ajar kita kepada teman yang sekolahnya belum termasuk sekolah penggerak seperti itu. Jadi apakah modul ajar ini boleh digunakan oleh teman kita yang lain seperti itu? Begitu, Pak. Yang mau saya tanyakan. Baik, Ibu. Mungkin sebelum saya menjawabnya, dari ibu-ibu guru yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan tanggapannya atau pendapatnya.
Baik, saya mencoba, tidak apa-apa ya waktu. Saya mencoba memberikan tanggapan ya atau pandangan. Kalau untuk men-share saya rasa bisa-bisa saja. Bahkan saya rasa harus di-share ya, meskipun sekolah itu bukan sekolah penggerak. Kenapa? Karena kan mungkin sekarang masih terbatas yang sekolah penggerak, tapi kedepannya mungkin nanti bertambah. Men-share yang salah adalah ketika yang di-share itu langsung maksudnya makan mentah-mentah tanpa tahu untuk apa itu ya. Tapi kalau misalnya juga bagian-bagian tertentu, terutama di kegiatan pembelajaran, di komponen inti tadi, mereka mau mempelajarinya dulu. Kemudian mungkin sesuai dengan karakteristik peserta didiknya, maka bisa saja dia gunakan. Bukan keseluruhan, tapi bagian dari modul ajar tersebut. Ya Bu ya, mungkin pendapat saya seperti itu. Iya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Ibu. Nah, untuk semacam menguji pemahaman kita tentang materi ini ya Bu, saya berikan satu kuis ya Bu. Tidak apa-apa, kita siapkan chatnya. Siap Pak, siap. Siap, ini Pak. hanya tentang benar salah ya Bu. Ya, baik, tentang benar salah Bu ya. Saya sampaikan. Tujuan pembelajaran termasuk komponen inti dari modul ajar. Benar atau salah? Benar. Jelas ya Bu? Diketik ya Bu? Ya. Saya jawab aja deh. Oh iya. Kalau HP itu agak sulit. Kalau ada chat yang mau dibalas. Oh iya, saya sangat maklum. Tapi saya yakin Ibu Husniati menjawab apa? Benar, ya. Oh alhamdulillah. Mungkin dulu bisa dijelaskan yang menjawab pertama ini Ibu Nur Hidayah. Mungkin alasannya apa Bu? Iya Pak, saya jawab benar ya karena tujuan pembelajaran itu tadi seperti yang Bapak jelaskan ada di komponen inti Pak. Iya, saya rasa jawaban dari Ibu Nur Hidayah sudah mewakili yang lainnya dan alhamdulillah ternyata ibu-ibu saya sangat salut. Artinya apa yang kita pelajari hari ini benar-benar diperhatikan ya. Iya baik Bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu, dengan hanya itu yang bisa saya berikan ya sebagai bentuk refleksi kita atas apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Saya sangat berharap ibu-ibu selalu semangat ya. Dan sebelum ditutup dengan doa oleh Ibu Rusni, kegiatan kita akhiri, maka kita foto bersama dulu ya, ibu-ibu. Ambil gayanya. 1, 2, 3. Terima kasih ibu-ibu semua yang hebat. Saya senang sekali. Silakan Ibu Rusni memimpin doanya. Ya, terima kasih. Terima kasih dari Bapak Mustari telah memberikan ilmunya kepada kami. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai. Ya, terima kasih Ibu Rusni. Ya, kita tutup. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sampai jumpa besok Pak. Ya, sampai jumpa besok Pak. Iya. Oke. Silakan Ibu Nur Hidayah mau post tes barangkali Ibu Nur Hidayah.